adik-adik, pada pagi hari ini Kak Desi akan ditemani oleh Kak Riri dalam mengiringi kita untuk bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Oke, siapkan hati kalian, tundukkan kepalanya, kita bersaat teduh. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 9 ayat 1 dan 3. Kita nyanyi. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya dengan sikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami berkumpul kembali untuk ibadah bersama-sama ya Bapa. Tuhan, kiranya ibadah impa ini Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menjadi liturgos, berkati juga kakak-kakak yang bertugas pada pagi hari ini, berkati juga adik-adik layan yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami dan anak-anak sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria dari 83 ayat 1 dan 2. Ini sebelum kita memasuki firman pada pagi hari ini. Oke, kita buka ya adik-adik dari Kidung Ceria 83 ayat 1 dan 2. Karena kasihnya padaku. mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, udah siap ya?
Yuk kita panggil kakak-kakak yang bertugas untuk memberitakan firman pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih karena sudah mau mengikuti kelas INPA online ini. Kita ngucapin terima kasih buat Kak Desi dan Kak Riri yang udah mau memimpin kita untuk puji-pujian di hari ini ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum itu Kak Vivi mau nanya, gimana kabar adik-adik hari ini? Oke, puji Tuhan, semoga semuanya baik ya. Tetap semangat walaupun lagi di pandemi corona kayak sekarang ini. Oke, sekarang semuanya Kak Vivi minta pegang Alkitabnya. Kita akan membuka dari kitab Amsal pasalnya yang pertama, kitab Amsal pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita membaca Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa. Untuk itu Kakak Vivi minta semuanya sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena kesempatan yang Bapa masih izinkan bagi kami anak-anak-Mu berkumpul Tuhan, untuk bisa beribadahkan Tuhan Yesus walaupun hanya di rumah-rumah kami Tuhan karena pandemi corona ini. Namun kami percaya Bapa bahwa penyertaan Tuhan Yesus tetap baik bagi kami sehingga kami semua masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan membaca berita firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan Yesus memberkati supaya firman yang kami baca mampu kami mengerti itu Bapa dan jadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita baca kitabnya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang melobah akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Yesus di hari ini. Bersyukur buat adik-adik sekalian yang masih bisa mendengar dan membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang semuanya sudah siap ya. Kita akan mendengar penjelasan materi dari Kak Patrick. Oke, sekarang kita panggil Kak Patrick ya. Kak Patrick. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Patrick di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 13 September hari ini. Nah, adik-adik tadi sudah membaca kitab bersama dengan Kak Vivin ya.
yang terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, adik-adik pasti di sini semua udah pada tahu siapa yang menulis kitab Amsal ini. Ya, benar banget, yaitu Raja Salomo. Ya, adik-adik, kalian udah tahu Raja Salomo adalah raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat, karena Raja Salomo selalu mengandalkan Tuhan Allah di dalam setiap kehidupannya dia. Nah, adik-adik, dari bacaan kita hari ini, Raja Salomo mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada dua hal yang mau diingatkan adik-adik. Ya, yang pertama, kalau adik-adik baca ayat 8 sampai ayatnya ke-9, itu Raja Salomo mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati dan menuruti nasihat dari orang tua kita, adik-adik. Ya. Nah, Raja Salomo mengingatkan hal ini bukan dari orang lain, tapi Raja Salomo sendiri pun sangat mentaati, sangat menuruti setiap nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, kakak punya gambar. Adik-adik udah bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar ketika ayahnya atau bapaknya Raja Salomo, yaitu Raja Daud, sebelum Raja Daud meninggal, adik-adik. Nah, Raja Daud menasehati Salomo ketika dia menjadi seorang raja nanti yang menggantikan Daud. Salomo harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan dia. Salomo harus mentaati setiap aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah ketika Salomo menjadi raja nanti. Nah, adik-adik, meskipun Raja Salomo nanti seorang raja, dia tidak seenaknya, ya. Dia tetap mentaati nasihat dari Daud. Ya, dia mengandalkan Tuhan, dia berbakti sama Tuhan, dia taat kepada Tuhan, sehingga dia menjadi raja yang bijaksana dan penuh hikmat. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih ke adik-adik, apakah sampai saat ini adik-adik tetap mentaati nasihat dari mama papa atau malah melawannya, atau nggak mau mendengarkan, atau nggak mau mentaati? Nah, itu jawab sendiri ya adik-adik, tapi kakak berharap adik-adik tetap mentaati nasihat orang tua meskipun adik-adik tidak suka atau berlawanan dengan keinginan adik-adik. Contoh, ketika adik-adik mau ikut mama papa belanja tapi nggak diajak atau nggak dibolehin ikut. Nah, adik-adik di masa sekarang, kalau misalkan adik-adik tidak diperbolehkan ikut sama mama dan papa ketika mau belanja, itu bukan mama papa nggak bolehin, tetapi situasi sekarang mama papa ingin adik-adik tetap sehat, makanya tetap di rumah, nggak ikut mama papa belanja. Ya, adik-adik harus mentaati itu supaya adik-adik tetap sehat. Kalaupun adik-adik ikut terus mama bilang atau papa bilang ayo pakai masker, tapi adik-adik ngedumel, aduh pa, ma males, panas pakai masker, pengap. Nah, adik-adik, itu nasihat dari mama papa juga harus adik-adik ikuti. Karena apa? Supaya adik-adik sehat, tetap sehat, tidak terpapar virus COVID-19, ya kan? Nggak cuma itu, mungkin di rumah adik-adik ketika mama papa kasih nasihat, ayo mak bangun, mandi, jangan main HP, langsung mandi supaya belajar. Setelah belajar kerjain soal atau kerjain PR baru boleh bermain game. Nah, apakah adik-adik lakukan itu atau aduh ma males, udahlah belajar online ini nggak usah mandi? Nah, adik-adik melakukan nasihat dari mama papa apa enggak nih, gitu kan? Nah, Raja Salomo mau mengingatkan itu, kita
kita sebagai anak-anak Tuhan harus mentaati nasihat dari orang tua adik-adik. Karena nasihat dari mama dan papa itu pasti punya alasan yang baik. Dan itu semua alasannya untuk kebaikan adik-adik. Kalau misalkan mama papa nggak ajak adik belanja tadi supaya adik sehat, suruh pakai masker supaya adik-adik tetap sehat juga. Kalau misalkan adik-adik disuruh pagi-pagi mandi untuk sekolah meskipun online, itu adik-adik diajarkan supaya mempunyai rasa tanggung jawab sebagai siswa untuk tetap belajar meskipun di rumah. Nah, itu yang pertama ya adik-adik, poin pertama dari Raja Salomo. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus mentaati nasihat dari orang tua kita. Nah adik-adik, Raja Salomo adalah seorang raja ya, dia punya kekuasaan. Apa yang dia perintahkan kepada bawahannya akan langsung dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, tetapi dia memakai kekuasaan itu dengan baik adik-adik, ya, bukan dengan tidak baik, ya. Karena kalau misalkan dia memakai kekuasaan itu dengan tidak baik, bisa saja bangsa Israel pada saat itu tidak sejahtera karena dipimpin oleh Raja Salomo. Tetapi di sini Raja Salomo memakai kekuasaannya dengan baik adik-adik. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dia. Nah, kakak mau tanya nih, ketika adik-adik di rumah atau ya di rumah lagi bermain games, misalkan habis sekolah online, lagi bermain games sendiri atau bersama-sama, ya sebutannya mabar, main bareng gitu kan, entah itu bermain Mobile Legends, Call of Duty, or yang lain. Kakak mau tanya nih, ketika adik-adik kalah, apa reaksi adik-adik? Ya, kebanyakan pasti marah, terutama yang adik-adik lain cowok nih. Ya, ketika kalah pasti marah. Dan kalau kakak perhatikan, selalu berbicara yang kasar, yang tidak baik. Nah, selalu terucap kata-kata yang tidak baik itu. Nah, adik-adik, Raja Salomo mengingatkan kita nih, dalam keadaan apapun, kita harus menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, itu sudah menjadi dosa adik-adik. Ya, meskipun sederhana sekali kita kalah main game. Nah, kenapa kakak bilang itu? Ketika impa di gereja, kakak perhatikan adik-adik nih yang bermain game di deket mie ayam, ya, itu seru banget tuh main game. Pas kalah ngomongnya kasar, kakak kaget. Kok bisa gitu? Kok bisa hanya main game kita melakukan dosa, adik-adik kita malah mengatakan kasar? Nah, kakak berharap ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kedepannya adik-adik mau mencoba untuk mengurangi dan menahan untuk melakukan dosa itu adik-adik, ya, mengucapkan kata-kata kasar. Itu yang pertama. Atau yang kedua, adik-adik yang punya gadget pasti punya grup sekolah, ya kan, untuk guru-guru memberikan tugas dan segala macam. Nah, mungkin selain grup itu adik-adik punya grup pertemanan sendiri yang isinya adik-adik dengan teman-teman. Nah, apakah adik-adik menggunakan grup itu untuk hal-hal yang baik seperti mengingatkan tugas atau menanyakan kabar, atau malah sebaliknya adik-adik memakai grup itu untuk ngomongin orang? Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik menggunakan grup itu untuk ngomongin orang yang tidak baik atau menggosipin orang, hati-hati adik-adik, itu salah satu bentuk dosa. Nah, adik-adik sudah melakukan yang namanya cyberbullying, dan itu tidak baik adik-adik, ya. Nah, Raja Salomo mengingatkan itu nih, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menahan godaan untuk melakukan dosa meskipun sederhana. Ya, tadi main game, tadi hanya dari grup aja, grup WA atau grup lain. Nah, dari gitu, dari medsos kita,
ya, dari ucapan kita, dari tingkah laku kita. Nah, Raja Salomo mengingatkan kita, yuk sama-sama kita tahan untuk melakukan dosa atau hal-hal yang tidak baik itu. Nah, Raja Salomo pun gak cuma ingetin, dia kasih solusi adik-adik supaya adik-adik bisa menahan godaan untuk melakukan dosa. Salah satu caranya ialah rajin berdoa, baca Alkitab, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Seperti Raja Salomo, ketika adik-adik melakukan dosa, adik-adik bawa dalam doa, Tuhan, saya minta maaf, mampukan saya besok supaya tidak melakukan dosa yang sama. Adik-adik baca Alkitab, karena di dalam Alkitab ini adik-adik semua berisi aturan-aturan dari Tuhan supaya adik-adik bisa berbuat yang baik dan benar. Nah, oke adik-adik, itu aja firman Tuhan yang boleh kakak ceritakan hari ini. Semoga adik-adik dalam kehidupan adik-adik seterusnya, ya, adik-adik menjadi anak-anak yang taat terhadap nasihat orang tua dan mampu menahan godaan untuk melakukan dosa. Oke adik-adik, kita masuk ke aktivitas. Aktivitas minggu ini kakak namakan yaitu token ketaatan. Ya, token ketaatan. Nah, simple banget, adik-adik hanya membutuhkan ini, ya. Adik-adik buat lingkaran di kertas warna, di kertas karton, atau styrofoam dan lain-lain, ya. Ada warna merah dan ada warna hijau. Nah, dan adik-adik juga membutuhkan celengan. Nah, celengan atau tempat pensil yang kotak ataupun amplop. Nah, kalau tidak ada celengan, adik-adik bisa pakai ini, kertas kalender. Ya, adik-adik bisa bikin dalam satu kertas, bentuknya kalender gitu, ya, kolom-kolom gitu adik-adik yang berisi tanggal dan harinya. Nah, bagaimana cara aktivitasnya? Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Raja Salomo mengingatkan kita tentang dua hal, yaitu taat pada perintah orang tua atau taat pada nasihat orang tua, dan yang kedua, kita harus menahan godaan untuk melakukan dosa. Nah adik-adik, setiap hari, dalam satu hari, ketika adik-adik mentaati atau mengikuti nasihat dari mama papa, dan adik-adik sudah mencoba untuk melakukan hal yang baik atau tidak melakukan dosa yang dulu-dulu adik sering, dan hari ini adik-adik sudah coba tidak melakukannya lagi, adik-adik masukkan token warna hijau ini ke dalam celengan, ya, ke dalam celengan, atau adik-adik bisa tempel di kertas kalendernya di hari apa adik-adik melakukan itu, ya. Misalkan di tanggal 14 September adik-adik tempel di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan adik-adik masih melakukan hal yang tidak baik yang sama, kayak masih gosipin orang, masih ngomong kata kasar, masih mukul adiknya, tidak mendengarkan mama papa, melawan mama papa, masukin token merahnya adik-adik, atau tempel token merahnya di kalender. Jadi adik-adik boleh masukkan token hijau atau token merah itu ketika malam hari sebelum adik-adik tidur, ya. Jadi adik-adik evaluasi nih, hari ini saya ngapain aja, ya. Kalau misalkan token warna hijau, boleh adik-adik masukkan di celengan atau tempel di sini. Kalau misalkan token merah, adik masukkan di celengan atau di tempel di kertas ini, ya. Nah, dan itu adik-adik bawa dalam doa. Kalau misalkan ada token warna hijau, ucap syukur sama Tuhan, boleh diberikan hikmat, adik-adik masih melakukan hal yang baik.
Kalau misalkan marah, tetap adik-adik bawa dalam doa, minta ampun sama Tuhan, tetap bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki, ya. Dan adik-adik berjanji kepada Tuhan untuk besoknya token merah ini menjadi token warna hijau. Seperti itu adik-adik ya. Paham ya? Gampang banget, tapi ini dibutuhkan kejujuran adik-adik dalam melakukannya. Oke? Kakak yakin kelas tanggung semua pasti bisa. Nah, tapi adik-adik, aktivitas ini nggak hanya untuk 1 minggu, ya. Tetapi aktivitas ini dilakukan sampai akhir tahun 2020. Wah, kaget nih kayaknya. Oke adik-adik, aktivitas ini tetap dilakukan sampai akhir tahun 2020. Nah, kenapa kakak bilang sampai akhir tahun 2020 adik-adik? Jadi, adik-adik itu ketika menyambut tahun yang baru, adik-adik punya misi, punya evaluasi dari tahun 2020. Ternyata aku lebih banyak token merah. Nah, menyambut tahun 2021 nanti, adik-adik sudah punya misi, punya tujuan, punya janji sama Tuhan. Aku akan menjadi anak-anak yang jauh lebih baik lagi. Aku akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih menuruti apa nasihat mama dan papa, menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Nah, kayak gitu adik-adik, jadi evaluasi diri, ya. Dan nanti pada saat Natal PA pun kakak akan tanya nih kepada adik-adik, bagaimana aktivitas token ketaatannya? Apakah lebih banyak warna merah atau warna hijau? Nah, nanti kita akan doakan sama-sama adik-adik ya. Tidak perlu difotokan ke kakak. Nanti kakak akan tanya sebelum Natal PA, ya. Jadi adik-adik tetap kerjakan nih sampai akhir tahun nanti ya, supaya ini menjadi evaluasi kita. Apakah dalam tahun 2020 ini kita menyenangkan hati Tuhan dengan menahan godaan melakukan dosa dan mentaati nasihat orang tua, atau kita membuat hati Tuhan sedih. Nah, supaya di tahun 2021 kita sama-sama anak-anak GPIBC Baut Bogor ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kita, dengan perilaku kita yang baik dan benar nantinya. Oke adik-adik, kakak berharap tidak bolong-bolong ya adik-adik melakukan ini, karena adik-adik bisa kerjakan satu hari cuma beberapa menit sebelum adik-adik tidur. Jadi sebelum adik-adik tidur bisa kerjakan dulu aktivitasnya, bawa dalam doa sekalian doa tidur, baru adik-adik tidur. Oke, itu aja aktivitas dari kakak. Semoga adik-adik dapat mengerjakannya dengan jujur sampai di akhir tahun nanti. Oke, itu saja. Sekarang kita balik ke Kak Vivin ya. Dadah adik-adik. Bagaimana adik-adik? Tadi kita udah dengarkan penjelasan cerita mengenai Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang telah dibawakan oleh Kak Patrick tadi. Kiranya apa yang dijelaskan oleh Kak Patrick bisa adik-adik mengerti itu dan melakukannya. Ingat ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, dan jangan lupa selalu mendengar nasihat orang tua yang baik supaya ke depan hidup adik-adik semakin lebih baik. Oke, dan jangan lupa ngerjain aktivitas yaitu tokennya. Oke, semangat ya untuk selalu melakukan sesuai nasihat orang tua, jangan melawan dan sebagainya ya adik-adik. Terus kerjain tokennya supaya nanti bisa kita menilai nih, wah gimana ya, gimana nih sepekan atau seminggu bahkan seberbulan-bulan kehidupan kita setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Oke, untuk kita mau menutup pembacaan firman Tuhan di hari ini, kakak mau memimpin doa penutup untuk semuanya. Mohon sikap doa yang baik. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembacaan firman yang indah dan penjelasan materi yang indah juga dari Kak Patrick Bapak.
Kiranya apa yang telah dijelaskan buat adik-adik sekalian Bapa, bisa mereka mengerti itu, bisa mereka lakukan itu Bapa dalam kehidupan mereka setiap harinya Bapa. Dan Tuhan tahu ada aktivitas yang diberikan untuk adik-adik, kiranya Bapa dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kiranya Bapa dengan pertolongan dari Tuhan Yesus mereka mampu melaksanakan segala aktivitas itu Bapa dengan segala kelemahan dan keterbatasan mereka Tuhan Yesus sebagai anak kecil dan kami manusia Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menuntun kami semua Tuhan supaya mampu menjalankan apa yang baik menurut pandangan Tuhan Yesus. Lalu Bapa, kami juga berdoa kiranya pandemi Corona ini segera berlalu Bapa, supaya kami semua bisa kembali berkumpul Tuhan untuk adik-adik terkasih yang sakit, maupun orang tua, maupun keluarga, maupun teman-temannya yang sakit. Mohon Tuhan datang, Tuhan sembuhkan dengan penyertaan Tuhan Yesus, dan juga Tuhan memberkati supaya adik-adik sekalian tetap semangat, tetap belajar, tetap fokus Tuhan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan walaupun di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus setia menjaga dan menuntun kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita, pembacaan firman Tuhan dan cerita kita di hari ini telah usai. Namun pekerjaan Tuhan Yesus tidak pernah usai. Tetap semangat, oke teman-teman. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dong. Gimana? Jangan lupa adik-adik, kalau tadi yang sudah didengar harus adik-adik laksanakan juga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 337, judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke pengumuman. Apa ya pengumumannya pada pagi hari ini? Yang pertama, adik-adik untuk persembahan itu bisa bersama mama sama papa dan dikirimkan ke nomor rekening gereja kita GPIB Sebaot Bogor yang akan nanti ditayangkan di akhir video. Nah, untuk aktivitas yang tadi kakak-kakak berikan setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa adik-adik kerjakan dan nanti adik-adik kumpulkan nanti akan di-share juga ya nomor WhatsApp yang untuk dikumpulkan aktivitas adik-adik pada minggu ini. Oke, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke? Nah, kalau begitu sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang sudah tadi disampaikan dalam firman-Mu pada pagi hari ini bisa menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami mau berdoa buat
adik-adik layan yang saat ini belum bersama-sama dengan kami untuk ibadah. Kalau memang mereka sedang sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan akan sembuhkan mereka ya Bapa. Kalau ada orang tua kami yang sedang sakit juga pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kedatangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan dokter di atas segala dokter, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Kiranya Tuhan, saat ini kami bersekolah di rumah dan melalui online, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam pelajaran, dan kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik yang akan disampaikan sama guru-guru kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pada hari ini kedatangan pengasihan-Mu dari pagi, siang hingga malam hari nanti. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.